Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mujidin Adam akan memaparkan terkait korelasi antara makosid syariah dan payment. Jadi ketika kita berbicara mengenai teknologi keuangan, maka tidak terlepas dari yang namanya vintage atau financial technology. Secara bahasa dapat diartikan sebagai segala macam teknologi yang mengatur mengenai program-program masalah finansial. Transformasi perubahan dari finansial tradisional menjadi finansial modern. Hal tersebut juga tidak lepas dari berbagai macam peran serta dari industri perangkat lunak serta berbagai industri yang bergerak di bidang teknologi lainnya. Dalam istilah lainnya, teknologi finansial ini dapat diartikan sebagai sebuah solusi baru di mana membutuhkan sebuah demonstrasi serta inovasi berbasis administrasi untuk mengembangkan berbagai macam produk dan bisnis dengan bantuan teknologi. Jack Ma, seorang pendiri salah satu e-commerce terbesar di dunia, platform Alibaba, memberikan sebuah definisi yang berbeda terkait vintage. Bagi Jack Ma, vintage mengambil sistem keuangan asli serta meningkatkan teknologinya untuk membangun kembali sistem yang lama supaya mampu memecahkan masalah dalam hal kekurangan inklusivitas. Serta di sisi lain mendefinisikan bahwa perusahaan vintage merupakan sebuah perusahaan yang menerapkan teknologi baru untuk mengubah konsep keuangan tradisional menjadi sebuah konsep terbaru. Sedangkan perusahaan vintage itu yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sebuah kemampuan keuangan yang telah ada. Begitu pula dengan konsep platform digital yang sekarang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Konsep platform digital sebagai media penyimpan uang sebenarnya hampir sama dengan platform e-commerce pada umumnya. Maka hanya saja lebih menekankan terhadap aspek penyimpangan uang saja. Secara umum, proses dari sistem platform digital sebagai media penyimpan uang dapat dilihat dari contoh beberapa komponen yang harus ada ketika transaksi atau hendak melakukan proses penyimpangan uang secara digital. Di antaranya, konsumen adalah orang yang memiliki akun atau hendak melakukan kegiatan transaksi dalam payment. MNO adalah perusahaan penyedia payment. Agen atau jasa penyedia layanan peran uang atau jasa pengkonversi uang menjadi bentuk digital. Bank adalah media yang menjadi muara tempat penyimpanan aset keuangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui seorang konsumen pengguna sebelum melakukan proses kegiatan penyimpanan uang dalam bentuk e-money. Di antaranya adalah sebagai berikut: pastikan bahwa dirinya telah terdaftar secara benar baik identitas maupun nomor pengguna dalam atau sebelum melakukan payment. Setelah registrasi, pastikan bahwa akun telah terverifikasi dengan benar, baik menggunakan alamat email maupun nomor ponsel yang telah didaftarkan. Setelah registrasi selesai, kemudian login masuk ke dalam akun payment. Setelah masuk ke dalam aplikasi, terdapat menu top up atau isi ulang saldo. Masuk ke dalam menu top up. Biasanya sebelum melakukan proses top up, terdapat proses verifikasi dengan diharuskan mengirim kode berupa angka atau nomor atau email yang telah didaftarkan. Kemudian pilih top up sesuai dengan jumlah nominal yang hendak diisi atau disimpan. Kemudian pembayaran atau proses penyimpanan dapat dilakukan melalui gerai atau agen yang telah bekerja sama dengan perusahaan payment terkait. Biasanya Indomaret, Alfamart, atau agen perseorangan. Selesai melakukan top up, maka tekan untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Uang telah tersimpan di platform payment dalam bentuk digital. Begitu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.